pagi. Ya, sebelumnya kami minta maaf ya, ada bocil-bocil di belakang. Jadi hari ini pembantu Pak Wayung cuti, mau ada apa? Pengajian. Nah, ada pengajian itu jadi mau nggak mau terpaksa saya bawa. Gitu. Jadi apa nyonya juga dinas. Oke, itu permohonan maafnya ya teman-teman ya. Tapi tetap kuliah tetap berjalan. Tadi itu kepikiran Arfi tak liburan ya ora. Nggak mesti libur tuh bahagia dari. Aku sih kepikiran loh teman-teman, maaf ya ini paling nggak bisa masuk, pembantu cuti masuk yes gitu ya. Tapi enggak lah. Pak yang siasati, Pak ngakalin lah. Itu nanti biar nonton Baby Bass kita nonton Pak Wayo ya. Ayo Jep, sudah belum hidupkan rektornya? Itu mati Pak. Oh mati. Oh mati. Oh tapi net support ya sudah ya. Sing itu jadi net support itu. Ngomel itu. Oh itu iya. Ada buat net support itu. Yang lainnya boleh. Visi berapa itu, Ris? Wah, bencana itu. 25 dimatikan. 25 26 ya? Ya. 25 26. Oke. Sip. Oke. Kemarin kita sudah ini ya, banyak diskusi tentang multimedia interaktif ya. Sudah sampai tahap SI kepolisian sampai pariwisata kan ya? Sehingga Pak itu ada tugas nggak? Tidak ada. Ya, kayaknya kelas ini aman semua ya. Jadi kita akan bahas lanjut tentang layout. Nah, layout. Oke ya. Jadi harapannya Pak Wayo sebagai seorang desainer kalian harus tahu ilmu ini. Jadi ibaratnya seorang chef, kalian tak sodorin nasi goreng mawut, nasi goreng Hongkong, ya kan? Harus tahu kan variasinya. Sebagai seorang chef dulu ya. Ketika ada order nasi goreng Hongkong, kira-kira kalian bumbunya seperti apa harus di luar nalar. Nah, begitu juga dengan layout. Jadi kalian harus paham. Nggak bisa di net sport. Tapi itu ikut Pak. Oh ikut juga? Oh iya, ya wis oke. Next yuk. Next lagi. Oke. Oh ya, oke, di next sport dulu ya. Oke, silakan. Centangnya belum dimatikan tadi ya. Aman, Riz. Oh sip, thank you Riz. Gede kan? Nah, ini biar fokus semua ya. Ya. Minta bantuannya Farul, baca Farul. Ya udah fokus ya. Oh, desain adalah merancang layout. Desain adalah proses merancang. Layout adalah merancang tata letak. Layout bagian dari proses merancang. Oke. Karena duduknya mesti bertiga gitu. Teman-teman bertiga gitu ya. Iya ya. Bapak saya. Yang ini paman. Oke ya. Desain adalah merancang. Sekarang pertanyaan saya ganti. Kalau ilmu mendesain bangunan namanya apa? Kalau misalnya mendesain tata kota? Iya, apa namanya? Apa namanya? Kok kayak gini lah? Siapa umum ya? Enggak sih satu nih teman Besti Yuyun. Oh, nikah Yuyun. Izin nikah ya. Ya. Ayo apa? Browsing lah tapi boleh. Biar tidak mengantuk ya. Kira-kira apa?
desain tata letak kota. Namanya apa teman-teman? PWK dong. Perencanaan wilayah dan kota. Apa namanya? Ada singkatannya itu. PWK. TWK. Ya. Pernah dengar planologi nggak teman-teman? Apa? Planologi. Planologi. Nah, yuk. Ya. Ojo takutin loh naik pawang ya. Kok tantrum dulu kan? Oke ya. Berarti planologi, paham ya teman-teman ya? Nah, ketika kalian ketemu teknik sipil, misalnya kalian harus punya uang 500 juta bikin bangun rumah. Wes aja. Ya kan kita bakal kan nabung lama-lama ya. Bisa lah. Ya walaupun KPR gitu ya. DP dulu nanti KPR. Aman Tris? Wah, thank you. Ya, jadi ketika kalian ketemu arsitek dan arsiteknya bercerita, ini Pak yang umpamain ya. Nanti bangunan Mbak saya tingkat menjadi 2. Konsepnya saya menggunakan konsep desain misalnya gaya-gaya Swiss. Sudah ada harapan ya teman-teman ya. Di dalamnya nanti saya bikin interior nuansanya butik. Sudah ada kebayang teman-teman ya? Kira-kira kalau kalian digituin seneng nggak? Dengan uang 500 juta yang kalian punya. Nah, berarti arsitek ini ngerti, gitu ya? Ngerti keinginan kita. Nah, sekarang Pak Wayu putar. Misalnya arsiteknya bilang gini, ya nanti desainnya ya lantai 2. Wis pokoknya kan Mbak, pojokan itu ya ada lampu, kanan ada lampu, atas nanti ya. Wis pokoknya 2 tuh bagus lah. Kira-kira sekarang kebayang nggak rumah kalian kayak apa? Aduh, apa lagi? Apa? Kenapa? Oh ya wes, dengerin sendiri ya. Dengerin sendiri ya. Malah yang kumpul ya. Oke, kalau misalnya teknik sipilnya bilang kayak gitu, kalian harapannya gimana? Ketika dia hanya menjelaskan ngawur, tidak terperinci. Tenang nggak kira-kira? Nggak tenang. Tidak yakin, merasa uang 500 juta kalian akan sia-sia. Nah, begitu juga ketika kalian punya planning ya, ketemu klien, dijelaskan. Nanti kita akan pakai konsepnya Mondrian, layoutnya Mondrian, komposisinya triangulasi, tipografinya ya kita pakai Giluis, warnanya analogis. Klien kalian gituin, atin itu ayam kan? Bener nggak? Wah, kita din, padahal mbok ini kenapa ya? Din, usut, depan, segitu. Berbeda dengan kalian cerita. Nanti layoutnya, pokoknya pojok kanan logo, pojok kiri, ya ada pior-piornya itu lah. Terus ya melengkung-melengkung gitu lah. Pokoknya sip. Iya kan? Pokoknya sip, api. Gitu kan? Kalian akan ngomong, kalian akan di hati ya. Kata, iki wong iki sok garap enggak ya? Bener gak? Dia bilang gitu. Berarti apa? Kesan pertama tuh yang penting keren dulu. Keren dulu. Masalah aku geletek itu penting keren sih. Ya kan? Bikin klien kalian hatinya ayu dulu. Nah, ada yang pernah dokter? Oh ya pernah ya. Dokter sekarang tuh penyakitnya keren-keren. Itu anaknya Pak Wayan katanya ya. Bintik-bintik tahu ya? Gua telan namanya apa itu? Cacar air loh. Sekarang namanya ganti flu Singapura. Kelas. Dokternya khusus itu. Itu 2 itu. Cacar air katanya orang tua dikasih kunir apa-apa tuh gak sembuh ya. Ternyata flu itu berevolusi. Kok ya bulan Singapura barang. Gak sembuh-sembuh tuh berdua. Ternyata harus
diselesaikan dengan penyakit keren dan obatnya harus keren. Jadi cacar air zamannya Pak Wayang sama sekarang udah berevolusi. Begitu juga ilmu. Asik, tipografi juga asik. Oke ya, pengantarnya masuk nggak? Berarti kalian harus mengenyam klien gimana caranya harus keren. Gitu. Biar harganya atau value kalian itu naik. Ya, value-nya biar naik, harganya biar naik. Oke, next. Jenis layout. Dari segini banyaknya, ada yang tahu nggak? Tes dulu ya. Hujan. Oh iya. Nggak tahu, Pak. Dulu ya masalah jujur ya. Nggak tahu. Tapi pernah ketemu layout nggak? Udah. Kenal lah, itu. Kok meneng. Sudah di situ aja udah. Iya kan? Iya, muda. Dan kampus muda. Ya, kayak gitu ya. Itu layout, bener nggak ya? Next lagi, klik lagi. Andreas, dari segini banyaknya, ada yang pernah ketemu nggak? Hah? Sama sekali. Padahal kalian pernah ketemu, cuma nggak kenal, bener nggak? Iya. Cuma nggak kenal. Bahaya. Seorang desainer kayak gitu bahaya. Bahayanya apa? Ketika kalian nanti punya klien, kalian tidak bisa mensugesti yang pertama. Yang kedua, kalian tidak bisa komunikasi dengan kru. Harapannya wake. Terus kalian ngomong, misalnya Andrea sama Laksamana Putra, bro, desainer modelnya piye bro? Wis pokoke ning tengah, abang hijau kuning, api. Gak masuk coy. Gak masuk. Bro, kita pakai sistem big picture. Laksamana paham, Andrea juga paham, nyambung. Harapannya mati. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi intinya kita harus sepakat dulu. Kalau Pak Wayang bilang do, angkanya berapa? Do 1. Kalau Sol 5. Kalau Re, yuk kita pindah jurusan musik aja. Kalian ini nggak kenal, gitu. Ini nggak kenal kalian. Tetapi musik tahu. Yuk kita pindah jurusan aja. Bener nggak? Bahaya nih kalian ini nggak tahu. Oke, kita kenalan. Ya sudah, Bapak belajar dulu. Apa tadi? Oh, terus ya. Gak usah cek kan banyak. Oke ya. Yuk, next. Yang pertama, Mondrian layout. Baca. Dibaca. Mondrian layout. Ini desain yang mengacu pada karya Piet Mondrian, orang pelukis asal Belanda, memiliki desain yang asimetris, menggunakan warna dasar merah, biru, kuning, serta garis hitam sebagai pemisah antar warna. Unsur gambar ditempatkan dalam bidang segi 4. Oke, kita lihat ya. Dia ada unsur kotaknya. Yang pertama itu dulu. Kotak boleh persegi panjang, boleh kotak presisi, boleh. Ya. Terus yang berikutnya ada unsur warna. Merah, biru, putih, paham ya? Oke. Pernah lihat di mana? Di mana? Masuk. Benar. Walaupun tidak mirip secara plot, tetapi dia mengadopsi.
Windows 8, coba masuk ke Google. Windows 8, apakah mirip? Coba kita brainstorming. Kita lihat. Nah, salah benar nggak masalah ya. Seperti pernah ketemu. Thread, terus gambar. Mana ini? Oke. Menyerupai. Ayo, di mana lagi? Yang lainnya. Ayo, diingat-ingat memorinya. Diingat-ingat memorinya, dibolak-balik. Pernah ke gedung depan nggak? Masa ya? Kemana Pak? Loh. Kita BTC. Monokromo Trend Center. Depan itu Mondrian. Pernah jalan-jalan ke gereja mungkin, walaupun muslim, foto-foto di depannya. Nah, pernah ya, lihat dinding-dindingnya. Sekarang teman-teman coba buka Google. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ya. Ada apa dengan cinta? Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan. Nah, itu dia. Itu gaya Mondrian. Bukan. Boleh Pak, diambil sedikit saja, boleh. Tidak perlu diambil semuanya, boleh, nggak masalah. Karena terinspirasi dari Mondrian. Paham ya? Apakah di gereja saja? Enggak, sampai ke hotel-hotel. Coba buka hotel gaya Mondrian. Kalau nggak salah kemarin kelasnya hari Selasa itu lebih ke ini lebih ke apa? Nah, ini dia. Ya. Oke ya, lihat tekonya itu. Nah, itu kayak Mondrian. Oke, aman? Aman? Sudah kenal Mondrian? Sudah ya. Dikit ya. Next lagi. Berikutnya picture window layout. Isya. Nah, picture window layout, tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama. Tata letak ini dan diikuti dengan headline. Keterangan gambar hanya memiliki porsi yang kecil. Oke, kita lihat syaratnya harus gambar lebih besar. Pernah ketemu di mana? Pertanyaannya sama. Di Imaging Pro. Imaging Pro. Apa itu? Poster Imaging Pro. Oh, poster. Ya coba. Poster Imaging Pro. Atau lebih enaknya lagi poster film. Poster film, semua film guys. Nah, misalnya Iron Man kayak atau apa. Nah, jalan-jalan naruh bebek gitu. Iki warnane yo gotik. Picture window layout. Pacar kalian wis langsung bertanya, kok iso Mas? Maksudnya apa? Ini dosen itu pernah cerita picture window layout. Iya enggak? Kalian pernah lihat tapi nggak tahu itu tipe apa? Bahaya. Sing didelok cuma gambare Ati Seto. Wih, ngeblidur ya. Kan dimatikan aja, pusing Pak. Kan berasa di los musik ya. Nah, oke, thank you. Ya, rata-rata picture window. Kenapa harus picture window layout? Lebih menonjol Pak. Gambarnya lebih menonjol. Betul. Menunjukkan apa lagi? Dari bagian audio. Oke. Lebih fokus ya. Ya. Oke, picture window. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke bioskop, berarti itu pakainya picture window. Oke.
Oke ya. Oke, next. Dora semuanya yang ada itu pakai picture video ya. Next. Meriah ya, Rek. Biasa, sana, duduk sana. Oke. Aksi apa? Duri kan? Aksi layout tata letak yang memiliki tampilan visual yang kuat di tengah halaman dengan tampilan elemen pendukung sekeliling gambar utama. Biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di tengah halaman. Oke ya. Hasil lewat ya. Berarti gambarnya ada di tengah. Oke, Pak yang keringetan yang ngajar ya. Keringetan. Oke ya. Hasil lewat gambarnya di tengah. Kiri kanannya menjelaskan deskripsinya, menjelaskan titik senternya. Pernah lihat apa? Koran, lebih spesifik. Poster apa? Poster COVID, coba. Infografis. Nah, masuk. Langsung ya, memorinya keinget ya teman-teman ya. Langsung keinget. Oke. Klik. Nah itu dia. Jadi dia gambar di tengah menjelaskan kiri dan kanan, menjelaskan deskripsi apa yang ada di tengah. Itu aksi layout. Misalnya kalian pengen ketemu klien yang fokus, orangnya yang benar-benar detail banget, tawarkan aksi layout. Kalian ketemu klien yang narsis, big picture. Kalian ketemu dengan artis yang misalnya narsis gitu ya, berarti pakainya apa? Picture window. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Oke, yuk. Aksi layout paham? Next. Oke. Nah, Rapi, hadir. Bita. Big type layout, jenis tata letak yang menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama. Gambar yang digunakan hanya berfungsi sebagai untuk pendukung. Pernah ketemu di mana? Oke, karikatur. Mungkin lebih spesifik. Cek Najib nggak cari gambar. Karikatur. Poster karikatur. Kangen juga ya. Ayo yang lain. Yuk. Apa yuk? Cover majalah. Cover majalah. Spesifik. Apa? Coba di Google. Oke. Ayo teman-teman apa? Billboard caleg. Ya, coba. Ayo bertiga ini kayaknya oke nih. Yang sebelah kiri masih tidur nih. Gak apa-apa, googling aja pakai HP. Balesi WA dulu sebentar, terus balik lagi ke Pak Wayan. Billboard. Masih belum ya? Yo. Dia ada unsur gambarnya, tidak harus full text. Ada unsur gambarnya. Billboard caleg ada orangnya. Oh, ada. Coba kasih tahu si Najib. Billboard Caleg. Oh, caleg. Oh, billboard caleg. Nah, oke ya, nggak apa, kita buka dulu. Oh, janji gitu. Nah, kerja untuk diri sendiri ya. Kalau kita lihat
Berapa persen gambarnya? 25%. 35. Sedangkan kalau kita ambil yang big type, gambar itu tidak boleh lebih dari 10%. Berarti belum masuk ya? Belum masuk ya, walaupun teksnya gede, masih belum masuk. Oke, sekarang teman-teman buka iklan Sprint. Ya. Poster ya, poster ya. Oke. Coba cari yang big type. Big type. Enggak, ya iklannya Sprint. Tapi cari yang big type. Yang mana? Gambar harus 10%. Gambarnya 10%. Enggak, iya gambarnya 10%, sisanya teks. Mana? Yang warna kuning. Nah, kiri. Nah, dia. Nah, oke ya. Dia ingin menampilkan pesan. Kalau orang tahu botol warna hijau bintik-bintik, pasti tahu itu Sprite, ya kan? Karena produknya sudah terkenal, dia ingin memberikan tagline, istilahnya tagline. Berarti kalau ketemu klien yang pengen tagline, pakainya big type. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Next. Kita coba begitu lagi. Sip. Nah, siluet layout. Ilyas. Oh ya, Ilyas, yo. Salah tulisan yang mengikuti alur bentuk gambar yang digunakan menjadi ciri desain jenis ini kadang digunakan juga tampilan negatif gambar untuk menguatkan pesan yang disampaikan. Oke, sekarang pertanyaannya lain. Kita berpikir menjadi desainernya. Jadi desainer ya. Logo yang dipakai itu apa? Logo yang dipakai itu apa? Apple. Bayangin ya. Dia bisa dapat klien Apple. Oke, kekunci teman-teman. Sekarang gambarnya ditemin. Bayangin ditemin. Karena apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Yuk, jawab. Supaya kontras. Oke. Fokus ke produknya. Lanjut. Terus. Apalagi? Supaya apa? Lebih minimalis. Lanjut. Berarti kalau mau yang lanjut masih mencari satu jawaban. Misterius. Deal. Apalagi? Kita berpikir sebagai desainernya. Pura-puranya kita desainernya. Kita flashback. Motivasinya apa? Yuk. Yang disebutin teman kalian benar semua loh ya. Gak ada salahnya loh ya. Yuk, lanjut apa lagi? Kenapa harus ditemin? Biar murah pak. Wah, sorry coy. Aku bayar kira-kira Jackie Chan sanggup gak nampil di sini? Logonya coy. Apple loh ini. Ini bukan Android atau apa loh ya? Motorola ya. Bayar Jackie Chan kira-kira bisa nggak taruh di situ sambil pegang produknya ini, sambil dia kungfu gitu, atau mungkin Ivan Gunawan bisa nggak kira-kira apa bayar Ivan Gunawan untuk tampil di produknya? Sangat bisa, iya kan? Oke, yuk lanjut yuk, kita berpikir deh, kenapa harus itu? Ya, vokal voice. Biar vokal point, lanjut. Biar ke distraksi pak. Ke Distraksi. distraksi apa itu? Modelnya. Oke, lanjut.
berarti wae masih mencari. Ayo pikir ya. Wah ya ternyata ya kita bedah banyak ya. Bayangin klien ketika kalian kasih harapan sebanyak itu, seneng nggak kira-kira? Sangat seneng, puas. Gitu. Kalian kerjakan kayak gini, kira-kira butuh berapa? Waktunya berapa lama? 1 hari, maksudnya 1 hari rek ganti rong. Masa apa isi ngajarin ini? Hah? Setengah jam. 30 menit. Diganti hijau, fotonya witan. Jut. Datanya ireng. Bayaran piro coy? Najib bisa yang dapat ya. 750.000. Malu Apple, bayar kalian 750.000. Iya enggak? Gak mungkin orang bayarannya desainernya itu 750.000. Logonya itu puisi lah itu saya katakan kan. Aku menang, memenangkan hati klien Apple Company, gitu kan? Piro bayarannya 500. Gak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Bayangin. Berarti lebih mahalan mana? Garape apa konsepnya? Konsepnya. Ibu desainer. Garape setengah jam coy. Tapi bayarannya 2 digit ini. Iso 3 digit iki coy. Bener nggak? Apple, ya, gengsi, gitu kan? Piro mas bayaran piro, gitu kan? Nyok, kasih cek nota kosong gue kayak. Kayak kuat garas Australia. Balik lagi. Ayo, Pak belum ketemu alasannya kenapa baru dipegang. Kan desainer harus mikir sampai ke situ. Jadi kalian tidak harus mencicipi nasi goreng enak yo, tapi sekarang berpikir iki bumbune opo. Alasannya dia bikin bumbu ini opo. Jadi mikirnya gitu. Desainer. Yuk, silakan. Apa yuk? Wah, ini Najib biasanya oke. Ayo sip. Kenapa harus itu nih? Ya, kenapa harus ditangkap? Elias. Elias meneng-menengnya oleh jawaban misalnya. Dia lagi patah hati, kuliah nggak semangat, biasanya semangat kali. Ya itu kamu nggak anakku. Ayo, paham ya teman-teman ya. Kalian pokoknya gimana caranya harus menjadi desainer yang mempunyai nilai yang tinggi. Oke, tak kasih clue lagi. Apple ini ada di mana? Di kanan atas. Iya ya, maksudnya produk ini ada di mana? Hah? Di mana? Di Amerika? Hanya di Amerika saja? Di mana? Di seluruh dunia, kecuali keluar planet. Ya kan? Planet Mars, pokoknya di bumi. Siapa orang yang mempunyai budget tinggi pasti belinya ini. Wah, duitku 15 juta nih coy, nganggur. Ayo beli Samsung aja. Pasti kalian akan beli iPhone 14. Oh iya, oke. Sip. Kenapa? Nge-close apa? Oh iya. Nah, ya, wes, terjawab ya. Ayo, silakan. Oleh A langsung. Oh, oleh A itu. Siapapun bisa memiliki. Siapapun bisa memiliki merek tersebut. Oke, hampir. Oke. Target marketnya siapapun. Target marketnya Ya, kita kan habis. tidak pada. Ini bener ini. Tidak pada fisik. Deal. Itu tujuan utama. Ya, selain minim budget, oke, dapat juga minim budget. Ketika ini ditaruh di Cina atau mungkin di Asia, masuk nggak? Masuk. Sekarang bayangin aja, Jackie Chan taruh di Afrika, ya kan? Atau artinya Afrika yang paling top di Afrika taruh di Asia, sopo ini, gitu kan ya? Paham ya teman-teman ya?
Di lain sisi, iPhone itu di mana-mana ada dan dia dijual ke seluruhnya. Orang akan berpikir, wah ini berarti aku bisa punya, tanpa melihat pandang bulu tadi. Masuk ya orang ya. Dan orang akan berimajinasi nih, ini adalah aku. Nah, ya enggak? Oh ini adalah misalnya siapa lagi? Yuyun gitu ya. Yuyun nggak masuk ya. Nah, Yuyun. Nah, gitu ya. Berimajinasi seperti itu. Masuk ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian membeberkan brainstormingnya ke klien dengan sugesti yang sangat banyak, kalian gak akan mikir 2 kali deal. Ini sangat terobosan. Biasanya Apple Company itu selalu menggunakan artis biar dia jualnya laris. Jadi ditemno loh rek. Misalnya sih jadi artis, misalnya Dwika, Bu, aku diterima Bu konsepnya sama anu. Terus aku besok sesi pemotretan. Sama Apple Company Bu, oke. Foto dari pagi, dari malam gak bisa tidur kan? Gak bisa tidur, terus akhirnya foto jam 8, cerat. Rilis ikram kabeh. Ketemu gak kalian kira-kira? Ketemu kadang ngomong ning makan diselamatkan. Gitu ya. Tuh artis siapa? Raffi Ahmad itu, "Woi guys, saya lagi di hire nih sama iPhone nih untuk jadi produknya." Ternyata di foto jeret hitam semua. Raffi kira-kira protes gak? Iya. Oh enggak karena harus dibayar ya. Oke ya, paham? Paham ya? Oke, next. Red layout. Rico. Menggunakan bingkai sebagai unsur utama desain ini. Oke. Di mana pesan atau gambar utama diletakkan di dalam bingkai atau bingkai tersebut menjadi tema dalam desain yang digunakan. Oke, contohnya. Cover Quran, betul sekali. Bingkai apa itu cover Quran? Anu masjid itu ya kayaknya. Itulah ya. Ya, anu masjid. Cover Al-Quran. Nah, cover Al-Quran. Nanti bingkai. Ini apa tuh kaca? Saja. Ya, mungkin juga. Akhirnya keinget ya. Nah, nanti mau sholat tuh frame layout. Karpet ya kan, bekas meja, ya api, orang unsur seninya, ya, frame layout. Nah, ini ya teman-teman ya, bener ya, itu dia frame layout. Oke, sekarang sudah mulai kenal ya, Oke, next yuk. Next, sirkus layout. Sabi. Oke, sip. Papa, aku tahu lagi diam. Iya. Belajar sendiri. Aku bilang mana? Ya, keluar, dijajar. Yuk, lanjut, Mik. Susunan yang tidak beraturan dalam penempatan gambar atau tulisan tapi tertata dengan baik. Tampilan biasanya berupa banyak gambar produk dalam satu halaman. Oke. Tidak beraturan tapi bagus. Berantakan tapi indah. Kamar kalian versi on the spot. Iya, pokoknya sama lah kurang lebih ya, cowok lah gitu. Kalau cewek kan jelas rapi lah yang orang lanang wis tidur. Pokoknya itu. Ya. Nah, sirkus layout tidak beraturan tetapi bagus. Safik pernah ketemu di mana? Pertanyaannya Safik. Ceng-ceng. Ayo, boleh pakai HP. Ya. Poster karnaval, cek. Nah, poster karnaval. Iya. Oke, karnaval. Kita lihat, klik salah satu aja. Masih Yang tidak beraturan tapi bagus. Ya, coba cari. Nah, ini yang warna ungu itu, warna ungu. Naik ke atas. Kiri. Nah. Ya, oke.
Yang tidak beraturan adalah bintik-bintiknya. Bener ya? Bintik-bintiknya tapi bagus dilihat enak. Sekarang buka Gebiar BRI atau Gebiar BCA. Hari ulang tahun Semarak BRI, Semarak BCA. Poster. Nah, pilih salah satu. Nah, kita lihat. Ya. Next lagi. Ya, itu benar. Tidak beraturan ya teman-teman ya. Tapi bagus. Terus next lagi. Oh, enggak. Maksudnya next gambar yang lain. Oke, itu boleh. Ya. Iya, sama itu sama sirkus semua. Nah, kita lihat ya. Tanpa menghiraukan aerospace, Agupe, Grab dan sebagainya. Kita lihat gambar yang atas. Boleh nggak layout itu kombinasi? Boleh nggak? Boleh. Sekarang bayangin ya, minuman dikasih ya, apa yang plus nih? Aqua dikasih sirup, dikasih jeruk nipis, dikasih es batu namanya mojito. Dikasih leci, kasih susu namanya es squad. Wow. Kasih Oreo, kasih susu, kasih soda, Oreo Blends. Namanya aneh toh? Regone langsung aneh. Ini tambahan selawewu. Ya kan? Paham ya teman-teman ya? Minuman aja boleh di blend, apalagi dessert. Boleh nggak? Boleh. Sekarang kita lihat apa sih yang di blend itu. Yang pertama, sirkus reot. Yang kedua apa lagi? Kalau kalian amati, dia menggunakan ilmu apa lagi? Big tag, keren. Di mana bignya, tagnya? Sebelah diskon. Apalagi? Friend, yang mana? Yang bawah itu yang mana? Yang oke, Raspace. Masuk ya. Jadi sekarang kalau aku jadi desainernya, aku presentasi ke kliennya, manajer bank BCA misalnya. Permisi, kita akan menggunakan 3 unsur ilmu. Yang pertama kita akan pakai big time. Yang kedua sirkus layout. Ya kan? Yang terakhir adalah pakai big time. Deal. Oh, gitu ya. Berbeda dengan kalian cerita, nanti ada kembang api pure. Kocek gitu ya. Warnanya meriah gitu ya. Ini presentasinya orang desainer atau orang teater gitu. Terus ada gambar nama gede gitu kan ya, gitu kan. Jadi tidak menarik. Kliennya akan berpikir 2 kali sama Anda. Tetapi kalau kalian memberikan setidaknya pengetahuan ilmu, klien itu akan senang. Paham? Paham teman-teman? Oke, minimal klien kalian adalah mertua kalian. Bikin undangan maksudnya. Undangan nikah. Nah, itu dia. Oke, next. Paham ya? Rebus layout. Kemudian rebus layout. Rebus direbus. Korea. Ya. Gambar dan tulisan saling menjalin di dalam desain menggunakan gambar sebagai pengganti tulisan. Oh, oke. Bisa baca yang tengah, teman-teman? Silakan dipikirkan. Apa yang tengah? Lombok. Oke, terus ada pengulangan ya. Tambah S. Berarti bahasa Inggrisnya Lombok adalah chill. Chills. Terus ada kaca, bahasa Inggrisnya mirror. Miracle. Impian anak kecil nonton Pururu. Nah, itu anak kecil. Paham ya? Kira-kira sekarang kita berpikir ini taruh di mana yang efektif?
Di game. Password wifi, oke. Taruh mana lagi? Taruh mana? Buku anak-anak. Buku anak-anak. Wah, ya, kalau anak-anak mikir kayak gini, mana lagi? Logo boleh. Terus? Sistem itu termasuk apa? Hah? Sound system. Saya beda. Itu mata kuliah beda. Oke. Di mana lagi? Kira-kira taruh di mana? Si paling efektif? Aplikasi game. Di lokasi game. Aplikasi game. Oke. Kalian pernah bosen nunggu kereta atau bis atau pesawat? Nah ya. Nah, ketika kalian sodorkan ini, main handphone sudah, selfie sudah, gitu. Telepon bebek sudah, ngabarin mau pulang. Akhirnya kalian akan ketemu sebuah simbol. Tuh. Gitu. Akan adrenalinnya terpacu untuk mengetahui itu jawabannya apa. Paham ya? Berbeda kalau kalian taruh di jalan tol. Bahaya ya, atau mungkin di suara akhirnya kecelakaan ya. Ngelihat itu opo gitu ya. Jadi intinya ditaruh segmentasinya untuk orang yang bingung. Di praktek dokter bisa nggak teman-teman? Bisa. Tetapi kalian menggunakan icon-icon atau tadi apa? Sing katanya teman sami ini sound system dengan sound system yang ala-ala kedokteran. Suntik gitu ya, karo opo, nanti main tebak-tebakan itu apa. Begitu. Oke? Paham teman-teman? Itu rebus layout. Next lagi. Storyboard layout. Danis. Storyboard layout Oke. sesuai dengan namanya, tata letak jenis ini mengandung unsur cerita mengenai pesan yang akan disampaikan. Terdiri dari beberapa panel yang simetris dan setiap gambar dapat diberikan keterangan atau caption. Oke. Ini Pak Wayu cuma imajinasi aja. Sudah bikin KTP? Lewat calo apa pribadi? Lewat calo. Ada lewat calo ya pribadi. Sekarang kita nggak main itu juga. Kenapa teman-teman pakai calo? Karena urusannya iya cepat. Karena ribet. Bingung loh Pak. Saya tuh udah datang ke balai desa dengan dandan pakai baju hitam putih ya, sampai sana dimalah-malahin. Pak, mau tanya untuk ngurus KTP gitu loh Mas. Loh, gede tulisannya Mas. Di bawahnya patung Garuda, kayak gitu kan. Pasti petugasnya akan bentak-bentak karena dia sibuk. Dan kalian malas membaca. Iya kan? Generasi Z, generasi Z. Bener nggak teman-teman? Malas baca. Ketika ini, imajinasikan ya, cara membuat KTP dibuat storyboard layout, ditaruh di parkiran, seret, caranya gini. Lebih menarik nggak? Lebih menarik. Jadi bukan tulisannya di bawahnya foto Pak Jokowi sama Maruf Amin ya kan? Pasti wes 89% tidak dibaca. Ya kan? Tulisannya dobo, teksnya tebal, tidak menarik. Wah, enak tanya wes ke dalam. Tanya ke dalam, disenen-seneni. Buka Google, orang saya takon aku. Ada di Google. Nah, saya gitu. Akhirnya kalian pusing, wes mah pakai calo aja. Kan gitu kan ujung-ujungnya. Nah, ketika ini kalian memberikan edukasi melalui storyboard layout, cara peraturan lebih menarik. Sudah bikin SKCK? Sudah. Itu ya. Kalau dibikin seperti ini, peraturannya lebih asik kan? Paham ya teman-teman ya? Atau mungkin
cara mendaftar yang lagi marak sekarang ya, anggota kok anggota sih? Sing coblosan namanya apa ya? Pemilih baru. Kalian sudah pernah nyoblos belum? Oh, sudah ya. Apalagi ya, KTP sudah sih. Ya gitu. Tata caranya, pertama harus daftar A, harus daftar B, harus daftar C. Itu lebih asik daripada kalian mengasihkan hanya berbentuk teks. Oke, nangkap? Nangkap ya? Siap murang di balai desa. Coblos. Next lagi. Tab specimen layout. Resma Budi. Tab specimen layout menggunakan satu macam jenis huruf tertentu dengan tulisan diatur sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan secara visual dan literal, serta biasanya desain jenis ini didominasi oleh tulisan. Beda sama big tab ya teman-teman ya. Kalau big tab tadi ada unsur gambarnya, betul ya? Walaupun 10-15%. Kalau ini full tulisan. Anggap full tulisan berarti kita ngomongnya tab specimen layout. Full tulisan. Nah ini Pak, full tulisan nggak dilarang makan dan minum di dalam lab. Tapi kan tidak ada unsur desainnya. Hanya teks, simbol atau mungkin semacam peringatan. Oke, nangkap? Yuk kita percepat lagi, next lagi. Nah, ini berkaitan dengan tugasan. Copy heavy layout. Elias lagi, oh iya Elias. Oh iya, saya. Kalau memiliki konsentrasi pada pengaturan huruf, desain visualnya didominasi oleh teks atau copy. Oke. Jadi di dalamnya ada teksnya ya, copy heavy layout. Kita percepat lagi. Multi panel layout. Multi panel ada poin-poinnya. Kalau kalian misalnya pergi ke MOG gitu ya, dia menjelaskan produk tersebut. Nah, itu pakai multi panel. Next lagi. Bullet layout. Ya, deskripsi seperti itu. Next, alfabet berbeda dengan text specimen, beda dengan big text. Alfabet lebih mengutamakan keindahan tulisannya. Alfabet inspired layout, jadi dia menggunakan gambar-gambar yang dekoratif. Paham teman-teman? Ya, next lagi. Tumortis layout. Nah, berbeda dengan aksial. Kalau aksial tadi gimana teman-teman? Tengah. Kalau ini random, bisa kalian taruh atas, pojok kanan, dan bisa juga tidak menjelaskan yang ada di tengah. Menjelaskan sekelilingnya. Beda sifat, beda jenis. Dikasih sosis namanya nasi goreng sosis. Dikasih apa? Dikasih bumbu-bumbu tertentu jadinya nasi goreng hongkong, ya kan? Nah, nasi goreng kan gitu ya. Dikasih tertentu jadinya nasi goreng mawur. Nasi goreng original, jadi gitu. Berambah kecap nasi goreng mae. Nah, kan gitu. Kan nggak ada MSG-nya. Oh, nasi goreng mae kan mesti nggak ada. Dan itu enak. Oke ya, jadi beda sifat, beda karakter, beda jenis layout. Paham? Oke, next. Grid layout. Nah, kita lihat ya sifatnya grid layout. Kecil-kecil, banyak panelnya. Grid layout. Biasanya kalau teman-teman ketemu di rumah makan, ada menu-menunya banyak. Harga sekian, harga sekian. Nangkep? Nangkep ya. Next. Ini comic strip, hampir seperti storyboard layout.
next lagi. Nah ini paralak ini apa ini? Coba diklik URL-nya. Kita lihat layout gaya baru. Wow. Scroll terus. Yeah. Terjun bebas ya. Cek ya. Ini yang mau dijago. Oke. Bayang ya. Oke. Yuk kita kerjakan yang ini. Oke. Close dulu. Kita cari layout yang lain. Ini namanya paralak, gaya baru. Terus yang berikutnya angular layout. Angular layout menggunakan garis diagonal. Kalian lihat sifatnya. Sudah ada contohnya. Oke, nangkap teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sifat-sifatnya atau apa sebelum kalian dapat tugas? Waduh, tugas mah. Tugas mah. Nggak ada? Nggak ada? Oke, silakan. Yang layout berantakan tadi Pak ya. Sirkus. Aha. Lihat lagi. Ke contohnya atau deskripsinya? Contohnya yang Bang berarti ya. Sirkus layout. Nah, ini Bang BCA. Kalau dilihat sekilas kan ada beberapa itu meskipun tidak berantakan tapi kayak tersusun rapi saja kayak grouping lah. Iya. Termasuk berantakan atau masih kategorinya sudah sirkus. Sudah sirkus kategorinya. Pokoknya dia tidak, kesannya tidak baris. Kesannya, kalau baris kan harus seragam. Merah ke kanan, hijau ke kiri, kuning di tengah, itu namanya baris. Tetapi kalau dia mengacak warna, merah di ambur diacak, itu namanya sirkus. Gitu. Jadi sirkus itu proses mengacak desain. Gitu. Oke. Nangkap? Terjawab? Sip. Ada lagi? Ada kembang apinya, ada trompetnya, ada yang seperti plungker-plungker, itu kategorinya sirkus. Dan ini layout zaman dulu. Kalau kalian buka, ini tahun 70-an, teman-teman. Zaman-zaman lama. Yang paling tunjukkan di sini kayak Mondrian, itu lama, kayak lama. Oke, ada lagi? Cukup jelas ya? Oke, sip. Sekarang teman-teman tugasnya mencari layout terbaru selain yang ada di PPT Pak Wahyu. Jadi nanti PPT-nya minta bantuan Najib. Najib khusus menata PPT, tidak perlu mencari. Yang mencari satu web 3, 2, 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 9 layout baru yang akan Pak Wahyu terima di sini. Jangan lupa ditulis namanya. Nanti Najib khusus benahi toh. Terus dikirimkan ke WA grup, dikasih layout jenis baru, gitu ya. Digabungkan di situ ya, Jip. Oh, coba pisah-pisah, coba kayak folder sendiri di bawahnya itu nanti. Beserta contoh fotonya. Hah? Layoutnya cari di internet. Itu tugas kelasnya. Tugas rumah. Astagfirullahaladzim ya. Tugas rumah, kalian mencari 4 layout.
4 layout sesuai dengan PPT Pak Wayo sampai ke bawah. 4 layout. Ya. Nanti kalian foto produknya serta selfie. Selfie-nya ya harus gini, nggak usah, pokoknya kelihatan kalian aja, wis aman. Foto produk sama foto selfie. 4 produk ya. 4 produk. Boleh baliho, boleh. Pak, saya ketemu Mondrian Pak, di mana? Di baliho. Di area foto, kemudian selfie. Papa, sekarang punya adik ini. Gak usah, punya kakak aja. Oke? Tugasnya paham? Yang pertama apa yang pertama? Mencari. Yang kedua? Oke. Siap. Jelas ya? Kenapa? Ya, lu sih nggak apa-apa, satu aja. Iya, oke ya, teman-teman ya. Jelas ya tugasnya ya. Oh ya kan? Dikumpulkan di Google Drive. Nanti Bitan yang memfasilitasi. Tugasnya rumah dikirim di Google Drive, bentuknya PPT. Ya, berarti ada 4 PPT. Ya, oke, kita selesai ya. Gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Nanti absennya bisa ditandatangani. Kelas saya tutup. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, dari situ ya, oke. Makasih Om. Makasih Om. Ayo. Ya, wes. Nah. Makasih ya Om. Ya, bukan. Saya kerjakan ini. Jadi nanti di sini tambah no. Enter kan. Nah, nanti apa? Pokoknya nanti siapa sama berapa itu. Carinya internet ya teman-teman ya. Cari internet aja. Dan tidak boleh mirip dengan yang ada di sini. Dia harus cari lain. Ini tidak usah juga cari yang lain. Kalau yang sudah ketemu langsung tulis di papan supaya tidak tabrakan sama temennya. Nah, yo, misalnya kelompok A, Mas William Green. Juga bisa. Banyak ya, jenis lauknya masih banyak teman-teman. Kopi habis sudah. Nanti nanti aja. Kopi habis sudah. Bicara hidup. Baru dari 2 PPT. Wes, selamat cari.
Halo, saya beli lewat. Bisa sih, bisa ya. Berarti dia Ada spidol. Woi, assalamualaikum. Ada di dalamnya. Bisa doang malah. Oh iya kan? Ya, Aduh. Saya dulu yang hampir. Boleh satu. ya. Saya jambet. Sebelum apa kan tadi? Beli. Oh iya.
Iya.
Kan nanti udah di file terus ya. Tunggu file sana sih.